Selamat siang Pak Azam, saya Mika Novita Luciana dari kelas IF 401. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah analisa berorientasi objek. Untuk cyber security logic dan practical thinking. Dan studi kasusnya yaitu serangan ransomware pada infrastruktur pusat data nasional. Prinsip OOP, enkapsulasi dan abstraksi, tujuannya mencegah hard-coded credentials, enkapsulasinya authentication manager, configuration terenkripsi, dan abstraksinya authenticator, dan sembunyikan detail autentikasi. Penerapan OOP untuk keamanan di sini untuk mengurangi resiko, exposure data, autentikasi modular dan aman, security by design versus Lockbit 4.0. Kegagalan SSDLC di sini desainnya tanpa threat modeling, tidak ada tracing, lalu implementationnya tidak ada code review, gunakan SodaCube. Untuk use case versus misuse case-nya adalah untuk use case interaksi sah dan penggunanya resmi, misuse case-nya penyalahgunaan dan peretas jahat, fokusnya boleh versus tidak boleh dilakukan oleh sistem. Aspeknya di sini ada definisi, use case-nya mendeskripsikan interaksi yang diinginkan dan sah antara pengguna atau aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Misuse case-nya mendeskripsikan bagaimana seorang aktor jahat atau penyerang dapat menyalahgunakan sistem untuk melakukan tindakan atau merugikan atau yang tidak diinginkan. Tujuannya di sini untuk use case memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional pengguna. Misuse case-nya mengidentifikasi potensial tindakan pencegahan atau mitigation. Aktornya pengguna yang sah, contoh administrator, pengguna yang terdaftar. Lalu di sini penyerang, untuk misuse case-nya penyerang, peretas atau pengguna internal yang berniat jahat. Fokusnya apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh sistem, dan misuse case-nya apa yang boleh dilakukan oleh sistem. Contoh misuse case, skenario akses ilegal ke database PDN. Langkahnya adalah temukan kredensial, lalu akses, lalu enkripsi, selanjutnya tebusan. Untuk mitigation-nya enkapsulasi dan validasi internal. Kelas diagram dengan zero trust, verifikasi eksplisit, akses selalu diperiksa, list privilege, tidak semua kelas bisa diakses. Lalu di sini ada assume breach, semua akses dicatat. Berikut adalah diagramnya dan saya akan menjelaskan penjelasan relasi keamanan zero trust. Pertama ke data, metode dari kelas lain. Attribute authenticated, memastikan status login atau diperiksa. Akses hak terendah di sini list privilege, usernya data, seorang user tidak bisa melihat data mentah. Jika ia membutuhkan data, permintaannya harus melewati kelas data encryption yang akan mendeskripsi data just in time setelah otorisasi berhasil, mencegah data terekspos. Untuk backup sistemnya data encryption, relasi ini menunjukkan bahwa sistem backup tidak menyimpan data dalam bentuk plain text. Saat create backup dipanggil, ia akan menggunakan data encryption, enkripsi data. Pelanggaran, pencatatan menyeluruh dalam user access logger, setiap tindakan signifikan, Setiap tindakan signifikan dilakukan user, misalnya percobaan login, permintaan data, akan dicatat oleh access logger. Backup system di sini, access logger, aktivitas krusial seperti pembuatan atau
restorasi backup juga dicatat oleh access logger. Ini penting untuk investigasi jika terjadi relasi dalam Zero Trust, adanya user dan data encryption deskripsi setelah izin. Adanya backup system ke data encryption, backup terenkripsi, access logger-nya, semua aktivitas penting dicatat atau tercatat. Di berikut adalah diagram pemulihan pasca ransomware. Laporan dan aktivitas tim, isolasi sistem, validasi backup, restorasi, deskripsi aman, notifikasi pemulihan. Berikut adalah diagram dari langkah kritis alur. Pertama, laporan dan aktivitas tim. Admin sebagai penemu pertama melaporkan insiden ke Incident Response Team, yaitu IRT, yang segera mengaktifkan protokol respon. 2. Isolasi sistem. Langkah kritis 1. Tindakan pertama yang terpenting dilakukan IRT adalah mengisolasi sistem dengan terinfeksi dari jaringan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran ransomware ke server atau data yang lain yang masih sehat. Validasi backup. Langkah kedua, IRT tidak langsung melakukan restorasi. Mereka terlebih dahulu mencari dan memvalidasi integritas backup. Langkah validasi backup integrity memastikan bahwa data cadangan tidak ikut terinfeksi atau rusak. Selanjutnya adalah restorasi data. Restorasi setelah backup dipastikan aman, IRT memulai proses initiate restore. Proses ini idealnya dilakukan ke lingkungan server yang baru dan bersih, bukan menimpa server lama yang terinfeksi. Diasumsikan backup itu sendiri dienkripsi sebagai praktik keamanan yang baik. Backup system menggunakan description tool atau key management system untuk mendapatkan kunci deskripsi yang sah agar bisa memulihkan data. Notifikasi penyelesaiannya adalah setelah restorasi berhasil, IRT menginformasikan pada admin bahwa sistem telah pulih dan layanan dapat digunakan dengan segera diaktifkan kembali setelah verifikasi akhir. Penutupnya, prinsip OSS DLC penting untuk keamanan. Selanjutnya, Zero Trust ditingkatkan untuk ketahanan sistem dan belajar dari kasus PDN untuk masa depan. Terima kasih Pak Azam atas bimbingannya. Mohon maaf, dalam presentasi saya masih banyak kekurangan dan kamera saya agak terkendala. Selamat siang.